Utus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah seringkali kita mendengarkan perikop tentang Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Kalau kita berada di posisi Maria, apakah yang dimaksud kabar gembira ini sungguh-sungguh merupakan sebuah peristiwa yang menggembirakan untuk Maria, bahwa kemudian ada malaikat Tuhan datang di depannya memberitahukan bahwa dia akan melahirkan seorang putra dan dia akan menamakannya Yesus, dan anak itu adalah berasal dari Roh Kudus. Saudari-saudari yang terkasih, kurang lebih kalau kita menyelami perasaan Maria yang menerima kabar dari malaikat Tuhan, tentu Maria juga bingung atas semua ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, atau bahkan mungkin dia mengalami ketakutan atau perasaan kegagalan yang nanti mungkin saja bagaimana ini bisa terjadi atau akan gagal jika dia tidak mampu melakukannya. Tetapi satu hal yang pasti, di tengah ketidakpastian itu, karena ini berangkat dari Allah, berasal dari Allah, maka Maria mempunyai kepercayaan setidaknya apa yang berasal dari Allah dan datang dari Allah, maka Allah pula lah yang akan menyelesaikannya. Sehingga inilah sebuah permenungan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu," adalah soal ungkapan iman Maria, soal kepasrahan dan kepercayaan Maria kepada Tuhan atas rencana keselamatan Allah di dalam dirinya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, maka kalau kita renungkan dalam pengalaman hidup kita masing-masing, kita disuguhkan dengan sosok pengalaman Maria yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Maka itulah, sebagai orang beriman, kita diajak juga untuk seperti Maria mempunyai iman yang begitu besar dalam memasrahkan hidup kita kepada Tuhan, terlebih kalau kita memang mempunyai kekhawatiran akan hidup kita soal di masa datang, atau kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang datang.
Tetapi berkat teladan Maria ini menjadi sebuah kegembiraan bagi diri kita. Ternyata Allah tidak pernah meninggalkan diri kita. Allah akan selalu mendampingi hidup kita, asalkan pikiran, kehendak, hati kita selalu terarah kepada Allah. Karena Allah telah mempunyai rencana keselamatan dalam hidup kita masing-masing, dan disitulah Allah tidak ingin membiarkan kita jatuh ke dalam pencobaan atau ke dalam hal yang menyulitkan. Maka saudara-saudara yang terkasih, jika bacaan Injil hari ini kita renungkan dalam konteks Natal dengan pengalaman hidup kita, akhirnya kita disadarkan untuk senantiasa bersiap sedia menyambut kabar keselamatan Tuhan dalam diri kita, dalam situasi apapun, dan menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita, meskipun nampaknya ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semoga dengan iman kepercayaan kita yang begitu besar akan Allah, membuat kita semakin sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang diutus untuk mewartakan kabar gembira, seperti Maria yang mewartakan kabar gembira kepada semua orang lewat kepercayaannya.